Halo anak-anak, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan hari ini, hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang cerah, untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan yang indah. Nah, baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, simak baik-baik ya. Duduk yang manis, siapkan buku catatan, catat segala informasi yang kamu anggap penting, dan jika ada pertanyaan juga siapkan dicatat pertanyaannya, dan kamu bisa sampaikan ke Bapak melalui WhatsApp ataupun media-media yang lain. Oke, nah, kita lanjut saja. Ya, anak-anak, di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada aturannya, ya. Ada aturan yang harus kita patuhi. Jadi yang namanya aturan itu harus anak-anak patuhi, karena sebagai anak-anak yang taat, harus taat pada peraturan. Nah, apa sih aturan penjumlahan dan pengurangan pecahan itu? Yang pertama, lihat angka penyebutnya. Anak-anak tahu kan penyebut itu di mana? Penyebut itu adalah bilangan yang ada di bawah. Ya, lihat angka penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, anak-anak bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilang atau bilangan yang ada di atasnya. Ingat, kalau penyebut atau bilangan yang di bawah sudah sama, anak-anak bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilang atau bilangan yang ada di atas. Nah, kalau berbeda, angka penyebutnya berbeda, bilangan yang di bawahnya itu angkanya berbeda, anak-anak harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya, baru nanti bisa menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Yuk bersama-sama kita simak contoh berikut ini. Ya, di sini Bapak punya 2/9 ditambah dengan 3/9. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya sama-sama 9 tuh. Nah, karena sudah sama-sama 9, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya atau bilangan yang ada di atas, yaitu 2 ditambah 3, jadi 5/9. Atau ada contoh yang kedua, yaitu 7/11 ditambah dengan 4/11. 7/11 dikurang 4/11. Karena penyebutnya sudah sama 11, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3/11. Nah, perlu dicatat baik-baik dan ingat baik-baik, hal ini boleh dilakukan ketika penyebutnya sama, ya. Yang di atas sama-sama 9, yang di bawah sama-sama 11. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya anak-anak ya. Pak, bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Ya, tadi aturannya harus disamakan. Gimana caranya? Caranya ada dua anak-anak. Yang pertama, yaitu anak-anak bisa saling mengalihkan penyebutnya, atau yang kedua, menyamakannya dengan pakai KPK. Yuk kita cek satu-satu ya. Kita cek dulu dari yang saling dikalikan. Yang pertama dikalikan. Misal Bapak punya 1/3 ditambah dengan 2/5. 1/3, 2/5. Penyebut yang pertama 3, penyebut yang kedua 5. Nah, ini Bapak kalikan. Saling saya kalikan. 3 dikali 5 untuk yang di sini. Yang 5-nya dikali dengan 3. Jadi penyebut yang ini dikali dengan 5, penyebut yang ini dikali dengan 3. Nah, perlu anak-anak ingat, di dalam matematika kita kita benar-benar mengamalkan prinsip Pancasila sila yang kelima. Anak-anak ada yang ingat sila yang kelima? Benar sekali. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi matematika itu adil. Adilnya ketika kamu mengalihkan bilangan yang di bawah, menyebutnya di bawah, terus yang di atasnya pembilangnya juga harus dikalikan bilangan yang sama. Jadi kalau ini dikali 5, atasnya juga harus dikali 5. Begitupun dengan yang ini, ketika yang ini dikali dengan 3, maka atasnya juga harus dikali dengan 3. Ini menjadi 5/15, yang ini menjadi 6/15. Nah, karena sudah sama 15, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6, 11/15.
Atau contoh selanjutnya, yaitu 8/13 dikurang 1/4. Jadi saya 13 itu saya kalikan dengan 4, 4-nya saya kalikan dengan 13. Jadi saling dikalikan itu adalah dikalikan penyebutnya. Dan ingat sekali lagi tadi prinsipnya adalah keadilan sosial. Jadi ketika yang ini dikali dengan 4, atasnya juga harus dikali dengan 4. Dan juga ketika yang ini dikali dengan 13, atasnya juga harus dikali dengan 13. Harus adil. Ya. Sehingga ini menjadi 32/52 dikurang dengan 13/52, hasilnya 19/52. Tapi, nih anak-anak nih, cara dikalikan dengan saling mengalihkan penyebut ini punya kelemahan. Kelemahannya yaitu apabila nanti ketika hasil perkaliannya merupakan bilangan-bilangan yang besar, ya, anak-anak butuh ketelitian yang tinggi supaya tidak salah nanti dalam menghitung. Nah, untuk meminimalisir kesalahan penghitungan itu, maka muncullah cara yang kedua. Selain dengan mengalihkan penyebut, menyamakan penyebut juga bisa dengan cara mencari KPK. Nah, saya yakin nih, anak-anak sudah belajar KPK di kelas 4. Tapi mungkin ada yang lupa cara mencarinya seperti apa. Jangan khawatir, ada pengingat untuk cara mencari KPK. Kalian bisa searching, ini nanti linknya akan saya taruh di Google Classroom atau di pojokan atas ini. Nanti ada nih link untuk materi pencarian KPK dan sekaligus ditambah dengan FEB untuk mengingatkan kembali memori kita dengan pelajaran dari kelas 4 yang lalu ya. Nah, nanti linknya bisa kamu klik di pojok kanan atas ya, cara mencari dengan KPK. Nah, ada banyak caranya, nanti kamu bisa lihat videonya dan kemudian kamu bisa pilih mana yang mudah buat kamu. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya adalah contohnya 1/3 ditambah dengan 2/5. Nah, ini saya cari dulu KPK 3 dengan 5 ya. Saya mau mencari KPK dengan cara kelipatan. Jadi, saya lipatkan nih 3, yaitu kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, cara cari kelipatan itu adalah kita cari bilangan yang sama dulu. Yang sama adalah, benar sekali, 15. Tidak ada bilangan yang sama yang terkecil selain 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, setelah itu, kita samakan penyebutnya menjadi per 15. Nah, ini 15-nya ini saya mencari isian atasnya. 15 dibagi 3 dikali dengan pembilangnya yaitu 1. Itu juga dengan ini. 15 dibagi dengan 5, dikali dengan atasnya yaitu 2. Nah, sehingga menjadi 5/15 ditambah 6/15 sama dengan 11/15. Oke, itu dengan cara KPK. Ya, ini mungkin sama dengan soal yang tadi dengan dikalikan ya. Tapi dengan cara KPK ini mempermudah kita ketika kita menemukan penyebut dengan angka yang besar atau hasil kali penyebutnya nanti angkanya besar. Itu begitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke proyek yang selalu saya bilang kita tidak ada tugas tapi kita ada proyek. Nah, proyeknya apa sih? Nah, saya punya pertanyaan nih ke anak-anak. Kan tadi ada aturannya ya, harus dalam penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya. Nah, kira-kira kenapa ya harus disamakan penyebut? Ada yang bisa kasih saya penjelasan? Ya, kalau kamu bisa menjelaskan, silahkan nanti tulis di Google Classroom atau boleh chat saya. Kenapa sih harus ketika menjumlahkan dan mengurangan pecahan harus disamakan penyebutnya? Nah, saya analogikan dengan cara seperti ini. Kenapa sih harus disamakan penyebutnya? Kita berpikirnya seperti ini. Anak-anak kan tahu 1/3 itu apa ya artinya? Kan saya punya 1/3 ditambah 1/3. Kita mulai dari pecahan yang sama dulu ya. Sama dulu. Ini sama dengan berapa? Nah, kita harus ingat 1/3 itu merupakan 1 dari 3 bagian. Jadi 1 yang diarsir di tengah ini dari 3 bagian yang jadi 1 ini, 1/3. Kemudian 1/3 yang kedua juga 1 dari 3 bagian. Nah,
ini 1 dari 3 bagian, ini 1 dari 3 bagian. Ini merupakan bagian yang sudah proporsional, yang sudah sama. Nah, kalau sudah sama proporsional, dia boleh saling melengkapi. Jadi yang ini melengkapi ke sini, atau ini melengkapi ke sini, itu gitu. Jadinya dia gambarnya seperti ini. Nah, 1 diisi 1, jadinya 2 dari 3. Makanya jawabannya 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, jadi dia bisa dijumlahkan karena pembagiannya sudah sama anak-anak ya. Ini 1 dari 3, ini juga dari 3. Nah, gitu loh. Kayak kamu setengah. Ini ada setengah kue. Tengahnya ukurannya segini, mau ditambahkan dengan setengah juga. Nah, berarti kan jadi 1. Kalau bentuknya sama, kalau ukurannya sama, bentuk sudah proporsional, dia bisa jadi 1. Tapi kalau setengah ditambahkan dengan 1/3 kue, ya harus disamakan dulu hitung-hitungannya, dia dari depannya. Itulah mengapa ketika ada 1/3 ditambah dengan 1/2, itu caranya seperti ini. Kita 1/3 itu kan 1 dari 3 bagian ya, 1 dari 3 bagian. Sedangkan 1/2 itu adalah 1 dari 2 bagian. Nah, kalau anak-anak lihat ini bentuk bagiannya kan berbeda tuh, ya kan? Ini dan ini bentuk bagiannya nggak sama, makanya harus disamakan dulu bentuk bagiannya, baru bisa diisi, baru bisa saling dijumlahkan, saling mengisi dengan yang lain. Makanya biar sama, ini saya bagi jadi 2, seret. Nah, jadi yang tadinya 1/3, saya ulangin ya nih, yang tadinya 1/3, ini setelah dipotong tengah-tengahnya seret, ini menjadi ada 2 dari 6 bagian, 2/6 ya, gitu. Kemudian yang ini dari 1/2, biar sama bagiannya, saya bagi dengan 3, seret. Nah, ini menjadi 1, 2, 3 dari 6 bagian, jadi 3/6. Nah, kalau sudah begini, kita sisipkan yang searsir-arsiran ini untuk memenuhi tempat-tempat yang kosong, sehingga dia menjadi, nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 dari 6. Nah, mengapa harus disamakan penyebut? Karena kalau tidak disamakan penyebut, dia nggak masuk nih konsepnya. Nah, harusnya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk mencari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi hasilnya adalah 5/6. Nah, untuk proyek siswa, kalian silahkan membuat video yang menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. 1/4 ditambah 3/8. Nanti kalian buat video kotak-kotak gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke saya melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Ada 2 soal, dan waktu kalian adalah 1 minggu. Buat video penjelasan yang paling mudah dimengerti akan mendapatkan reward nilai yang bagus. Oke, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati siswa sekalian, anak-anak sekalian. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Terima kasih, Tuhan memberkati.